Nanti bentuk output dari investigasi Ombudsman ini akan ditindaklanjuti seperti apa, Pak? Ya, strategi pertama setelah bulan November kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, tanggal 5 Desember saya dan tim melakukan kunjungan, keadaan masih mencekam. Terus yang kedua juga sama, tanggal 15 Januari itu pun masih mencekam. Mencekamnya karena? Pelapor itu mau menyampaikan ke Ombudsman itu harus tidak terang benderang lah. Takut-takut. Takut-takut. Pelapor ini adalah nelayan. Bahkan yang kunjungan kedua itu pelapor hilang. Mana ini pelapornya gitu kan? Nah konon katanya ada intimidasi dan lain sebagainya. Nah setelah 15 Januari kelihatan sudah suasana awannya sudah cerah sehingga banyak masyarakat yang sudah sudah bisa leluasa dalam menyampaikan pendapat. Nah Ombudsman melihatnya begini. Permasalahan awal ini di sini karena Ombudsman itu pengawasan penyerahan publik, maka yang dilihat itu adalah satu, adanya pagar laut membuat akses nelayan untuk melaut itu terbatas. Tidak seperti semula. Waktu melaut semakin lama, pendapatan juga semakin berkurang. Jarak tempuh jadi makin lama juga. Nah yang kedua sebetulnya bukan kasus pagar laut juga. Sebetulnya yang disorot oleh Ombudsman itu adalah kasus pengurugan. Ada sungai Kronjo, ada sungai Muncung. Nah di sini ada tambak sekitar 600 hektar. Itu diuruk per aliran air tambaknya. Oleh siapa, Pak? Oleh masyarakat, oleh kelompok tertentu, tentunya oleh pelaku usaha. Ya. Nah waktu tanggal 5 Desember ini sudah rata. Tentunya tidak sebagian. Ya kurang lebih sekitar setengahnya lah mungkin ya. Ini hanya pandangan mata karena kami agak susah melihat dari atas. Tetapi waktu tanggal 15 Januari ke sana, ini sudah dibuka. Karena tahu Ombudsman berkunjung, mengundang berbagai stakeholder, ini sudah dibuka. Tetapi alasannya ini karena kebanjiran katanya. Nah, tetapi belum kondisi kepada semula. Nah, jadi strategi pertama Ombudsman itu adalah agar petambak bisa bertambak lagi. Karena kalau aliran sungainya tertutup, salinitas tinggi, nggak bisa berbudidaya. Yang kedua, nelayan bisa melaut lagi. Nah, inilah investigasi yang kami lakukan. Nah, potensi maladministrasi yang dilayangkan kepada terlapor dalam ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah yang hendak diuji adalah mengapa kawasan laut yang 12 mil dari pinggir pantai ini kok luput dari pengawasan. Kurang lebih itu yang akan diuji. Nah, meskipun ada keterangan-keterangan, ada informasi yang terbuka juga di media, bahwa sebetulnya DKP ini sudah memberikan informasi sejak Oktober kepada KKP. Nah, ini juga nanti akan diuji juga. Apakah rentang waktu yang sekian lama ini membuat dalam tanda kutip keputusan untuk katakanlah mensegel menjadi semakin lama. Itu kan itu yang harus dilihat. Nah, tetapi apapun nanti arah Ombudsman itu kemungkinan besar merujuk kepada dua hal. Yang pertama adalah terkait fungsi pengawasan. Yang kedua adalah upaya ataupun informasi-informasi yang berpotensi pidana. Mengapa pidana? Satu, sudah terbukti jelas di situ bukan PSN. Yang kedua tidak ada AMDAL. Yang ketiga tidak ada izin, termasuk juga yang pengurugan tidak ada izin. Maka udah jelas ini berarti ilegal. Ilegal berarti pidana bukan ranah